Mau bertanyakan. Oke, dikit ya kakak, handphonenya Bicara dikit. Boleh Kak, mungkin hari ini datang ke Polda Jakarta, dikumpulan bener kan? bersama lagi kan terkait laporan. Kita hadir di sini terkait tindak lanjut laporan kita terhadap Ahmad Dhani, di mana sudah dilaporkan dan ini memberikan keterangan. Ada 2 saksi tadi kita hadirkan dan 1 saksi pelapor, artinya ada 3. Pemeriksaan memberikan keterangan terkait adanya dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan fitnah, tepatnya di pasal 310 dan 311, yang dimana peristiwa tersebut terjadi di podcastnya Denny Sumargo yang menyatakan psikolog gadungan. Ini kan mencederai keadilan menurut kita. Karena apa? Profesi, kalau kita melihat undang-undang kesehatan ya, bahwa psikolog itu adalah tenaga kesehatan, artinya mulia. Sama seperti saya yang berprofesi sebagai advokat, kalau dikatakan advokat ataupun profesi saya sebagai gadungan, ini kan menjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, mencederai keadilan. Nah, oleh sebab itu, tadi penyidik pun menyampaikan akan memanggil segera mungkin Denny Sumargo sebagai host dalam kalau nggak salah dalam podcast tersebut. Nah itu teman-teman. Akan dijadikan saksi juga berarti ya? Iya, diminta keterangan nanti secepatnya oleh penyidik dari Polda. Bang, ini berarti tahap ini masih penyelidikan ya Bang? Iya, masih tahap penyelidikan. Mungkin tadi ada beberapa pertanyaan Bang dan soal sekitar 33 ya? Iya, untuk saudara terlapor, saksi terlapor itu 30 lebih kurang. Kemudian untuk para saksi tadi 17 pertanyaan. Dimulai dari jam 9 pagi tadi ya, jam 10 ya sampai ini baru kelar. Apa udah ada melayangkan surat untuk Ahmad Dhani maupun Denny Sumargo sendiri dari pihak Polda maupun pemanggilan setelah ini? Setelah ini ya? Silakan Balita mungkin coba sampaikan. Mungkin Balita gimana? Ini pemeriksaan. Pemeriksaan hari ini, ini kan udah pemeriksaan kedua kali nih kayak gimana Kak? Wasting time buat saya sebenarnya ya. Hal-hal kayak begini tuh sebenarnya, aduh, apalagi dilaporkan oleh pejabat publik, itu udah nggak benar sih sebenarnya gitu. Tapi untuk saya atas nama profesi, saya harus bisa membela diri saya dong, karena saya tidak mungkin profesi itu dianggap gadungan, karena saya menjalankan kuliah itu sampai S3 itu gak mudah gitu loh, ya kan, penuh perjuangan. Saya juga ada tes uji kelayakan, tes kompetensi dan sebagainya, itu pun tidak mudah saya dapatkan. Kalau saya dibilang gadungan begitu, itu sangat kurang ajar sih gitu. Untuk seorang yang pejabat publik ya mengatakan hal itu tuh kayak orang gak berpendidikan gitu. Harusnya kalau dia memang berpendidikan, ngakunya berpendidikan, tidak bisa dia mengatakan itu. Harusnya disaring dengan ucapannya. Balita artinya puluhan tahun sudah menjalani ini ya. Iya dong. P3 pun di Iya. keilmuan yang sama. Kemarin sih sebenarnya waktu pas di PPA saya nggak mau melaporkan balik karena tidak mencederai itu. Ternyata pas dibilang saya adalah psikolog gadungan, itu saya marah dong. Karena itu udah bukan masalah pribadi lagi, tapi udah menyangkut profesi. Itu aja sih. Target Balita apa Bang? Hah? Keluar dia dari DPR. Waduh. Ya, tidak layak dia. Tidak masuk. Ini adalah laporan saya, ini adalah untuk kelengkapan saya di MK dan MKD. Jadi bahwa dia dilaporkan oleh masyarakat atau rakyat, saya kan rakyat kan, sebagai kasus ini. Jadi, Yakin langkah hukum ini akan berhasil Mbak Rita? sorry? Yakin langkah hukum ini akan berhasil? Ya pastinya kita yakin. Pastinya kita yakin. Karena ini nanti akan ada dari HIMSI kan, legalitas profesi saya kan pasti akan dipanggil, lalu dari IPK karena saya psikolog klinis itu juga pasti harus ada ini, dan sertifikasi saya asli. Kalau saya dibilang gadungan itu kan berarti udah pidana. Ya. Gitu aja. Tadi kita melampirkan bukti juga terkait dengan ijazahnya klien kita, kemudian surat izin prakteknya, dan ada SPR seumur Iya. hidup loh. Saya itu SPR-nya seumur hidup loh. Artinya saya itu sudah terakreditasi dan sudah menjadi kelayakan gitu loh. Bahwa saya tidak perlu lagi harus mengupdate setiap tahunnya. Berarti itu saya sudah masuk ke dalam
sesuatu yang memang jarang sekali orang dapatkan gitu. Mbak, Kerugian materialnya dikatakan bisa ini nggak, Mbak? Bisa dikatakan bahwa ini juga menyangkut provinsi teman-teman satu provinsi seperti itu? Kenapa Pak? Ini juga menyangkut teman-teman satu provinsi seperti itu? Oh iya, harus dong. Ya ini kan teman-teman saya juga, saya didukung oleh teman-teman seprofesi saya bahwa lapor balik aja itu kurang ajar gitu loh. Artinya dia tidak menghargai profesi orang gitu. Mbak, kerugian materinya ada Mbak? damai ya Mbak? Sorry, nggak akan membuka pintu damai artinya. Oh no, saya tidak akan membuka pintu damai. Ini supaya apa? Supaya menjadi efek jerah buat orang-orang yang mengaku bahwa dia adalah seorang yang punya pejabat publik. Anggota DPR ini loh, anggota DPR yang tidak punya kompetensi. Artinya dia tidak layak menjadi anggota DPR. Makanya saya menjadikan dia sampel di Mahkamah Konstitusi untuk gugatan pensiun seumur hidup. Apa ada kerugian secara imaterial Oh, maupun imaterial? pasti dong. Material Pasti. materialnya Mbak? Pasti. Saya datang ke sini aja kan berarti saya nggak kerja. Betul nggak? Dari pagi loh saya di sini. Artinya saya tidak ketemu sama pasien saya dan sebagainya. Itu aja udah uang. Belum tahu mengenai itu. Ya saya pun juga di stop sebagai konsultan karena saya menyangkut mengenai kasus hukum ya. Jadi perusahaan saya tidak mau ada karyawan yang ada hubungannya dengan kasus hukum. Oleh karena itu saya di stop oleh perusahaan saya, kan kurang itu merugikan saya loh. Gitu. Dan itu miliaran loh itu. Berarti teman-teman juga Iyalah. merasa kecewa juga ya, Kak? Kecewa pasti. Teman-teman yang satu reputasi Karena yang dihina itu kan bukan seperorangan tapi profesinya. profesi ya. Sama seperti kita advokat, satu orang aja dikatakan advokat, profesi advokat itu gandungan kan semua merasa itu kan, karena dinaungi berorganisasi. Seperti yang tadi kan ini, kalau kita kan banyak organisasi lain itu begitu. Masalahnya gini ya, mereka itu nggak mau terlalu ribut. Saya yang mencegah, udah nggak usah ribut, biar saya mengatasi hal ini gitu loh. Bahwa mereka juga kepengen istilahnya yang demo lah ya, demonya ya lo kenapa profesi kita dianggap gadungan lah gitu, temen profesi saya kan kayak gitu. Sudah nggak usah ikut-ikutan, biarin saya yang menyelesaikan itu. Tapi tetap dukung saya, ya seperti itu lah. Ada pesan balita buat Pak Ahmad Dhani sendiri? Kalau ngaku di pejabat publik, jangan anti kritik. Dia harus berani dikritik karena dia memang harus kritik karena dia memang pejabat publik, betul nggak? Gitu. Jangan sampai arogan menunjukkan bahwa dia adalah orang yang punya kekuasaan yang akhirnya mengintimidasi saya. Ini kok bentuk intimidasi loh. Ini bentuk, betul nggak teman-teman bilang? Betul. Ya kan? Ini bentuk intimidasi. Jadi apakah seorang pejabat publik mengintimidasi masyarakatnya? Dan di Undang-Undang MKD ada loh, pejabat publik tidak boleh melaporkan secara pidana terhadap rakyatnya. Coba kalian teman-teman perhatikan lagi deh di undang-undangnya. Itu aja sih. Bang, ini kan dari kualitas ini kan melakukan juga ke tim khusus ya Bang. Mungkin udah sejauh mana Bang prosesnya? Sampai sekarang belum ada perkembangan ya, pemberitahuan dari pihak penyidiknya. Jadi kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Mungkin kalau itu pasal apa yang dilaporkan ke tim khusus mungkin Bang? Yang saya laporkan apa yang Yang dilakukan. Dilaporkan. Balita laporkan. yang mana nih? Balita laporkan. Yang dikirim tuh? Yang sekarang. Iya. Ini terkait dengan pencemaran nama baik sama terkait dengan fitnah, itu di pasal 310 sama 311 KUHP. Mbak Lita, Oke. tadi kan dikatakan bahwa mengalami kerugian menyebabkan miliaran. Ada kerugian untuk perdata? Kenapa? Perdata, Kak? Itu nanti akan kita pikirkan dulu. kita akan Kita pikirkan. lakukan segala Tapi yang upaya jelas hukum. kita masukkan dulu dia secara pidana ya. Iya. Udah cukup ya? dulu Mbak ya. Gimana? Oke, makasih Bang. Thank you, Kak. Pulang, Balita pulang udah ya? Selesai udah ya? Ya udah. Foto dulu Mbak Lita. Balita foto katanya. Foto dulu. Lagi mana? 1, 2, 1. Jangan dijelek-jelekin ya. Karena aku kan gak jelek banget kan. Cantik ibu mah. Berbuka. Makasih banyak. Sholat. Jam maghrib. Makasih Mak. Iya. Ini dapat dari mana? Ada lah. Oke. Makasih Mak. Iya nak. Ya, makasih. Hati-hati Mak.